يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Terlebih lagi nikmat ilmu, nikmat amal, dan nikmat bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah gemuruh dan riuhnya manusia mengejar dunia tanpa melihat batasan-batasan syariat. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah kebaikan yang kita lakukan sampai akhir hayat. Karena di antara karomah yang dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka istiqamah di atas ilmu, istiqamah di atas amal saleh, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dan juga disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Taib jemaah sekalian, a'azani Allahu iyyakum. Kita sebelumnya berbicara tentang mukjizat secara umum. Ya. Dan sekarang kita akan berbicara mukjizat yang khusus, yaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Al-Quran adalah kalamullah sekaligus menjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara mukjizat dan karamah ada pada dua sisi. Pertama, mukjizat itu didatangkan menjadi lawan kesesatan yang ada pada zaman setiap nabi. Itu perbedaan pertama. Sedangkan mukjizat tidak, sedangkan karamah tidak. Kemudian kedua, mukjizat itu diketahui oleh yang menerima mukjizat, yaitu para nabi dan rasul. Sedangkan karamah lebih banyak tidak diketahui oleh orang yang mengalaminya. Itu karamah. Makanya kalau ada orang karamahnya setiap hari bisa terbang, ini tukang sihir nih. Kalau enggak tukang cilok. Iya. Ini perbedaannya. Makanya disebutkan fa innal mu'jizata ayatun nubuwati wa dalilur risalah wa hiya amrun khariqun lil 'adah makrunun bit tahaddi fi ba'd al ahyan. Wa amma al karamata falil awliya'i wa hiya dhuhurul amri al khariq lil 'adah ala aydihim wa laysa 'ala sabili tahaddi bal يجريه الله تعالى على أيديهم بدعائهم أو بدونه كرامة لهم
wa illam ya'lamu bihi. Sungguhnya mukjizat itu adalah tanda kenabian. Tanda kenabian dan juga dalil yang menunjukkan kerasulan. Dan biasanya perkara mukjizat itu adalah perkara yang di luar kebiasaan orang banyak. Namun dia berkaitan dengan tahaddi. Tahaddi itu penentangan, ya, untuk menjawab tantangan dalam sebagian keadaan. Sedangkan karamah dia diberikan kepada para wali-wali Allah. Dan dia juga muncul dalam keadaan tidak biasa dilakukan oleh orang banyak. Ya. Dan karamah ini ada pada tangan-tangan wali Allah Subhanahu wa taala, namun dia bukan sebagai sesuatu yang menjawab tantangan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan karamah itu di tangan-tangan mereka, baik melalui doa mereka atau melalui amal mereka, meskipun mereka tidak tahu kejadian itu. Nah, maksudnya pada saat kejadian dia tidak tahu, ya, tahunya setelah kejadian. Dan banyak terjadi bahkan sampai hari ini. Sampai hari ini ada orang mungkin dia tidak merasa dirinya dapat karamah, tapi sebenarnya dia dapat karamah. Seperti ada ibu-ibu ini perawan tua, umurnya sudah 65 tahun lah, ya, 65 tahun. Tapi dia masya Allah rajin mengaji, rajin bersedekah, karena memang dia perawan tua yang kaya. Di sini ada yang siap gitu, tua sekali, ya. Rajin bersedekah, orang kaya, betul, orang kaya. Tapi dia tidak merasa setiap orang yang dibacakan Al-Fatihah kepada dia selalu sembuh. Dan banyak sekali yang dibacakan oleh dia ayat-ayat Al-Quran sembuh. Mungkin saja itu karamah buat dia. Mungkin karena kesabarannya, ketekunannya dalam beribadah, ya, ibadah. Dan sungguh rajin ibadah orang ini, masya Allah. Dan dia mengaji, ya. Bahkan saya pernah nggak punya kendaraan gitu, dia sewakan mobil rental agar saya pergi kajian. Orang ini, masya Allah, baik banget gitu. Semoga Allah membalas kebaikannya. Tapi diceritakan oleh orang-orang, setiap orang sakit, anak-anak kecil gitu, sembuh di tangan dia. Ya, kita baca ayat ruqyah udah berkeringat dingin aja, belum keluar-keluar jinnya itu. Itu menunjukkan bahwa ada orang tidak merasa dirinya dapat apa? Karamah. Ya. Dan karamah yang paling mulia dimiliki oleh wali-wali Allah adalah karamah menuntut ilmu. Sekarang siapa di antara penuntut ilmu yang merasa dirinya berilmu? Ya kan, semakin belajar semakin kelihatan bodoh kan kita. Semakin dalam ilmunya semakin apa? Kelihatan bodoh. Itu bisa jadi termasuk apa? Karamah. Dan di luar kebiasaan orang banyak. Orang lebih banyak meninggalkan ilmu atau belajar? Meninggalkan ilmu. Ya. Baik. Di sini kita bicara tentang mukjizatul Quran. Al-Quranul Karim adalah mukjizat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung. Setiap nabi memiliki mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya. Contoh, manakala sihir merajalela pada zaman Fir'aun, maka datanglah Nabi Musa dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular, mirip sihir mereka. Tetapi dia menelan apa yang mereka buat, maka mereka bingung dan sangat terkejut. Mereka pun yakin apa yang dibawa Nabi Musa adalah kebenaran, bukan sihir. Sebagaimana Allah berfirman, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
Rabbi Musa wa Harun. Maka tukang-tukang sihir itu dibuat menyungkur sujud karena kehebatan mukjizat Nabi Musa. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Dan hal ini tidak terjadi pada selain Nabi Musa. Ya, tidak terjadi pada selain Nabi Musa alaihissalam. Manakala zaman hidup Nabi Isa alaihissalam, pada saat itu terkenal dan tersebar luas tentang ilmu pengobatan. Maka Al-Masih datang membawa sesuatu yang mencengangkan para tabib, itu para pengobat, yaitu beliau mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta bawaan dan penderita penyakit sopak. Semua ini adalah penyakit buruk yang sulit sembuh. Sudah dapat sembuh. Dan beliau juga bisa membuat burung dari tanah, lalu beliau meniupkan dan menghidupkan tanah tersebut menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ya. Maka akal para tabib di zamannya tertegun. Mereka pun mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Isa adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala orang-orang Arab adalah orang yang ahli di bidang berbicara dan khutbah, lisan mereka fasih, ahli balaghah, maka Allah menjadikan Al-Quranul Karim sebagai apa? Mu'jizat. Perhatikan kalimatnya. Orang Arab yang hidup Nabi SAW di tengah-tengah mereka itu ahli bahasa, ahli balaghah, ahli sastra. Cerdas atau tidak? Kenapa dinamakan jahiliyah? Jawab sambil saya minum kopi ini. Ya. Cerdas atau tidak? Kenapa Abu Jahal dinamakan Abu Jahal padahal dia cerdas sama ketua gengnya? Jawab. Antum jangan diam aja. Kenapa dikatakan jahiliyah? Kan disebutkan ini bertentangan dong. Mereka orang yang ahli balaghah, ahli fasaha, ahli bahasa. Antum kira gampang bikin syair pakai bahasa Arab? Gak gampang. Bikin syair pakai bahasa Indonesia saja untuk godain istri sulit. Ya enggak? Apalagi pakai bahasa Arab. Ayo ikhwan, gimana jawabnya? Ya, kalau anda bisa jawab enggak naik kelas antum. Ya. Mereka dinamakan jahiliyah karena terjatuh pada perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik itu menggambarkan puncak kebodohan. Walaupun mereka orang cerdas. Maka orang cerdas di zaman kita ini yang berbuat syirik dianggap apa? Bodoh, jahiliyatul fi'liyah atau amaliyah. Gitu. Jadi ini perlu saya jelaskan supaya nanti tidak bingung kita. Kenapa dikatakan jahiliyah? Kan ahli balaghah. Jawabannya karena perbuatan mereka yang persekutukan apa? Allah. Kalau orang yang berzina, iblis itu tinggal dorong sedikit aja, zina ente. Karena ada apa? Syahwat. Ada yang tidak suka wanita di sini? Kalau tidak suka wanita berarti dia wanita. Iya. Ada yang tidak suka berbuat minum khamr waktu dia jaya-jayanya dulu. Orang banyak yang mau berbuat maksiat. Tinggal didorong oleh iblis sedikit jatuh kepada maksiat karena ada syahwat. Sekarang berbuat syirik, ada syahwat apa di situ? Enggak ada. Enggak ada dorongan keinginan kecuali murni kebodohan di dalam menyikapi hak Allah Azza wa Jalla. Maka disebut apa? Jahiliyah. Lihat, tatkala Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah orang Arab yang pandai berbicara dan berkhutbah, dan lisan mereka fasih, ahli balaghah dan sastra, di saat itu Allah jadikan Al-Quran sebagai apa? Mu'jizat.
La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik di depan maupun di belakangnya, yang turun dari Rabb Hakim dan Hamid. Hakim biasa diterjemahkan maha bijak sana, Hamid maha terpuji. Hakim ini sesuai dengan tekstual ayat sebelumnya. Demikian juga Hamid, dia terpuji dalam ucapannya. Hakim artinya dua, Dzul hikmah dan dzul hukmi. Bijaksana dalam menentukan hukum dan bijaksana di dalam menentukan hikmah. Dzul hikmah wa dzul hukmi, pemilik hikmah dan pemilik hukum. Dengan hikmahnya dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan hukumnya dia membuat kebijakan, ya, kebijakan yang tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Maka dia disebut maha bijaksana dan terpuji dalam perbuatannya. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada keganjalan dalam hati orang-orang yang membacanya, hatta orang kafir, kecuali di hati mereka ada dosa dan penentangan. Dari awal sampai akhir Al-Quran sulit untuk dibantahkan oleh mereka. Maka ketika terjadi perkumpulan yang di situ ada Abu Jahal, ada Al-Walid bin Mughirah dan suku-suku dan orang-orang suku Makhzum lainnya, mereka menentukan kata yang paling tepat buat Muhammad itu apa ketika datang musim haji. Karena musim haji itu adalah merupakan musim Rasulullah SAW berdakwah kepada orang yang pendatang. Karena untuk mengajarkan orang Arab Mekah sudah sulit, terlalu sempit keadaan. Beliau menanti musim haji, dan orang-orang kafir juga sudah mulai menyiapkan kalimat yang akan disajikan kepada para tamu-tamu Baitullah. Kata mereka, dan Abu Jahal mengatakan itu di hadapan kepalanya, ketua geng, kepala sukunya. Kata Abu Jahal, kalau begitu dia penyair, kita katakan Muhammad syair. Kata Al-Walid bin Mughirah, demi Allah, semua orang tahu di Mekah ini tidak ada orang yang paling fasih syairnya melebihi syairku. Dan aku tahu apa itu syair, dan yang dikatakan Muhammad bukan syair. Untuk bayangkan, diakui juga bukan apa? Syair. La ilaha illallah. Ya, sampai mereka temukan kata yang tepat, yaitu sihir. Itu pun dipikirkan beberapa hari baru ditetapkan sebagai julukan buat Nabi. Ya, ternyata apa yang mereka tetapkan itu juga tidak sama dengan perbuatan tukang sihir. Ya, maka masuk Islam lah orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dari kalangan tamu-tamu Allah itu. Jadi ini kelebihan Al-Quran, tidak ada cacat sama sekali. Maka kalau antum ini belajar bahasa Arab Quran, ya, dan antum bicara sama orang Arab, mereka geleng-geleng kepala karena takjubnya dengan bahasa fusha ini. Karena mereka sehari-hari pakai bahasa apa? Bahasa itu, bahasa India kadang-kadang, calo gitu kan? Itu bahasa apa? India, ya. Kadang dipakai itu di Saudi itu. Dan bahasa Arab murni itu bahasa Arab Quran. Dan biasanya dihargai oleh orang-orang Arab, orang bicara pakai bahasa Arab. Ya. Dan saya cerita pengalaman dikit. Saya punya teman di Saudi itu udah tua lah umurnya. Dia pernah ke Indonesia dan kita ketemu cuma sekali itu aja. Orang Arab tuh bayar jasanya luar biasa. Nah, kita ketemu dan saya juga tidak sengaja ketemu dia. Dia tamunya salah satu ustadz kita, tapi ustadz ini lagi sibuk di Sumatera. Kamu datang ke Jakarta, anak temani dia.
Ternyata dia punya rumah di Madinah itu, dia pengusaha. Dia punya rumah, kata dia tidak besar rumah saya Pak Ustadz. Begitu anak pergi ke rumahnya, lantai 7 naik pakai lift. Ini rumah dia lantai 7. Nah dia kumpulkan guru-guru, kalau bahasa kita guru TPA ya, yang ngajarin di masjid dia itu, dia bukan bangun masjid. Dia guru TPA-nya itu lulusan doktor semua gitu ya. Di situ dikumpulkan guru TPA dia, saya disuruh ceramah pakai bahasa Arab depan guru-guru kan di situ. Kasih nasihat, nggak mau depan-depan itu. Karena dia melihat bahasa Arab yang kita pakai selalu pakai apa? Fusha. Ya. Jadi ini bahasa Quran. Bahkan pernah salah seorang syekh dari Mekah membandingkan bahasa Arab anak-anak Irsyad Tengaran itu dengan bahasa murid dia yang ada di Saudi. Kata dia, tidak ada yang sehebat bahasa kalian. Ya, karena waktu itu dia jadi juri lomba ceramah bahasa Arab. Maka dia memberikan julukan kepada kita, antum arabiyatul lisan wa nahnu arabiyatul nasab. Kalian Arabnya karena lisan, kami Arabnya karena nasab saja. Kata dia begitu. Kalau bisa bahasa Arab berarti kami dua, arabiyatul lisan wa arabiyatul nasab. Gitu. Maka bahasa Arab Quran itu sehebat-hebat bahasa. Nah itu yang dilawan, ditantang oleh Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran setinggi-tinggi bahasa. Al-Quran mukjizat yang kekal sepanjang masa. Nah sampai hari ini kita lihat Al-Quran mukjizat sepanjang masa. Antum masih lihat nggak mukjizat Nabi Musa sekarang? Nggak ada. Laut terbelah, udah kembali lagi kan? Tongkatnya Nabi Musa dia menemukan. Kalau ada yang mengaku menemukan tongkat Nabi Musa, dia habib palsu itu. Ya kan? Habib palsu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat sepanjang masa. Allah memilih mukjizat yang mengagumkan ini untuk menutup semua kerasulan dan kenabian. Ya. Dan ada sedikit faedah. Tidak jarang mukjizat para nabi itu karomah pengikutnya mengikuti gaya mukjizatnya. Contoh, mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakit kulit, penyakit buta bawaan, ya, dan berbagai penyakit. Pengikutnya yang setia, yang betul-betul mentauhidkan Allah, terkadang mengikuti gaya mukjizatnya. Contoh mana? Contoh mana? Kisah siapa? Ini berbicara masih di zaman sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabul Ukhdud. Qutila ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud. Itu kan diceritakan panjang lebar oleh Nabi tentang seorang gulam, anak kecil itu, yang dia bingung ilmu sihirkah yang baik atau ilmu yang dia pelajari dari rahib ahli ibadah dari zaman itu. Dan rahib ini belum berubah akidahnya, tidak mengikuti gaya Nasrani yang ada di Syam atau Romawi yang ada di Syam, dan juga yang ada di Ethiopia waktu itu, Habasyah. Dia sendiri yang memurnikan ajaran Nabi Isa. Akhirnya ada pengikut anak kecil itu. Nah si anak kecil ini karomah dia adalah bisa menyembuhkan semua penyakit dengan doanya. Iya. Dan itu mengikuti mukjizat Nabi Isa. Boleh jadi ulama-ulama kita yang menekuni ilmu agama ini, mereka dengan ilmunya sudah cukup kelihatan karomahnya, karena mengikuti karomah Al-Quran, mengikuti mukjizat Al-Quran. Kan Al-Quran sebagai mukjizat dan juga ilmu, ya. Maka oleh karena itu orang-orang yang mendalami ilmu agama dari kalangan para ulama kita, saking kuatnya mereka berhujjah, tidak ada lawannya. Ya, berapa banyak ulama kita yang terbunuh karena tidak sanggup dijawab oleh musuhnya dalam berdebat. Ya.
Ada yang masih ingat nggak yang dari Filipina itu? Tahun 2016 atau 18 meninggal itu. Ditembak waktu sujud. Dia mendebat pendeta-pendeta Nasrani di Filipina sehingga menyita perhatian Amerika waktu itu. Sampai dikirimkan intelijen di Filipina. Itu karena tidak ada lagi pendeta yang mampu melawan hujahnya. Dan 70.000 orang masuk Islam lewat apa? Dakwah dia. Itu kekuatan hujjah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man ta'allama al-Qur'an 'azumat qimatuhu wa man ta'allama al-hadits qawiyat hujjatuhu." Siapa belajar Al-Qur'an, harga dirinya akan semakin besar. Dan siapa yang belajar hadis, maka hujjahnya tidak terbantahkan. Gitu. Maka oleh karena itu, boleh jadi itu karomah ulama-ulama kita. Imam Ahmad didebat oleh orang sendirian dia menang. Imam Syafi'i juga demikian. Sampai hari ini coba antum lihat, mungkin ustaz-ustaz kita yang tidak bisa dilawan hujahnya itu termasuk karomah yang Allah berikan kepada mereka. Yang kita lihat. Karena biasa karomah orang-orang yang soleh itu mengikuti sifat mukjizat Nabi mereka. Hanya perbedaannya adalah mukjizat para Nabi mereka datang dengan apa? Dengan tahaddi untuk menentang kesesatan yang ada pada zamannya. Dan juga mereka mempelajari dan diketahui. Sedangkan karomah itu kadang tidak diketahui. Taib, ini mengenai mukjizat. Al-Quran ini sedikit saya singgung. Al-Quran kelebihannya ada dua dibandingkan kitab lain. Kitab lain isinya hanya sebagai muatan ajaran. Hanya apa? Memuat ajaran, tidak menjadi mukjizat. Kitab lain. Sedangkan Al-Quran memuat ajaran dan menjadi mukjizat. Memuat ajaran dan menjadi apa? Mukjizat. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam tafsir Ibn Katsir. Ya. Ini mengenai Al-Quran Karim. Dan Al-Quran itu cukup dia sebagai kalamullah, bukan makhluk, sudah menunjukkan betapa mulianya Al-Quran. Antum kalau baca perkataan presiden lewat surat, senang gak antum? Senang karena dikirim surat oleh presiden. Ini Allah yang kirim surat, 114 surat. Sehari tidak ada satupun yang dibaca. Ajib. Ya, harus dibaca. Dan itu nasihat Ustadz kita yang mulia Ustadz Yazid rahimahullah. Setiap hari baca Quran. Kalau antum malas membaca satu juz, maka targetkan bukan satu juz, tapi sudah baca atau tidak. Sudah baca atau tidak. Gitu. Ini mengenai Al-Quran. Allah telah menantang jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, atau 1/10 sepertinya, atau satu surat seperti Al-Quran. Tetapi tidak ada seorang pun dari jin dan manusia yang sanggup untuk menentang itu. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus hingga zaman ini dan hingga selama-lamanya, tidak akan ada seorang pun yang sanggup mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Meskipun seluruh musuh-musuh Islam berkumpul dari kalangan jin dan manusia. Ya. Maka oleh karenanya Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Ayat ini ikhwan fillah jazakumullah terdapat dalam suratul Baqarah. Dan ayat ini turun di mana?
setelah hijrah, berarti di Madinah. Iya. Dan ini penentangan kedua. Karena ada 2 kali Allah turunkan ayat penentangan kepada mereka. Surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Yang ini Makkiyah, ini Madaniyah. Yang Makkiyahnya ada dalam surah At-Tur ayat 33 sampai 34. Arti ayat tadi, dan jika kalian meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti kalian tidak mampu, maka takutlah kalian akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini tantangan di Madaniyah, di Madinah. Ya, tantangan ini terus berlaku hingga hari kiamat, karena Allah mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kalian tidak mampu, dan pasti kalian tidak akan pernah mampu. Mau dibuat sebagus apa cerita kita dengan syair kita, tidak ada yang seindah gaya bahasa Al-Quran. Makanya disebutkan oleh para ulama, sungguh keterlaluan bodoh seseorang bila dia tidak memahami tauhid. Ya, orang yang paling bodoh di muka bumi ini adalah orang yang tidak memahami tauhid. Karena gaya bahasa Al-Quran untuk mengajarkan itu adalah dengan gaya bahasa yang mudah dan mencakup makna yang dalam. Coba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang Arab dengar itu langsung terdiam. Kalau mereka mendengar na'budu iyyaka, oh mereka biasa aja, berlalu lalang, tidak akan mereka ganggu Nabi Muhammad SAW dengan ayat itu. Karena na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu ya Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah, tapi dengan cara berbuat syirik. Tapi kalau iyyaka na'budu, maka ayat ini membatasi hanya Allah yang disembah. Dan itu mereka tidak terima karena balagonya begitu tinggi. Maf'ulun bi yang harus diletakkan setelah kata kerja dan pelaku diletakkan di awal oleh Allah Azza wa Jalla. Harusnya na'budu iyyaka. Itu susunan bahasanya, dan mereka akan terima. Oh biasa aja ini ayat. Begitu iyyaka na'budu, begitu tinggi dan begitu dalam dan begitu ketat pembatasan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Yang artinya seandainya boleh dibagi 2 ibadah solat, setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk manusia, maka batal semua amal lainnya. Setengah diberikan untuk manusia, bukan satu amal. Seandainya ada orang berpuasa hari pertama sampai 29 hari untuk Allah, dan hari terakhirnya dia berpuasa untuk berhala, maka batal semuanya. Itu tidak mereka terima. Jadi ayat itu memberitahukan kepada mereka, sedikit pun tidak boleh kau letakkan ibadahmu kepada selain Allah. Dan dipahami oleh mereka, namun mereka tidak mengamalkan karena dasar kebodohan mereka terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Gitu ikhwan. Jadi Quran itu mudah dipahami sebenarnya. Contoh, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian. Real enggak perkataan Allah ini? Real. Kita semua ini dalam kerugian. Rugi dunia, rugi akhirat. Pasti itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak rugi. Ada orang rugi dunia, rugi akhirat. Ada enggak? Udah di dunia jadi pemulung, tidak sholat pula, akhirat rugi. Ada orang rugi dunia, beruntung akhirat. Dia miskin di dunia, dia bangkrut di dunia, tapi dia taat beribadah menanti datangnya hari kiamat, sehingga dia beruntung di sana. Ada orang beruntung di dunia, rugi di mana?
di akhirat. Qarun. Ya, maksudnya dia dalam kehidupan yang mewah pada saat dia jaya. Ada sebagian orang hidup dalam kemewahan, tidak pernah sakit, tidak pernah sakit kepala. Siapa contoh yang tidak pernah pusing? Siapa contohnya orang yang tidak pernah pusing dalam kehidupan dunia sampai dia mati? Nah, tahu juga Firaun. Ya, maka kalau antum pusing, alhamdulillah saya tidak seperti Firaun gitu kan. Firaun itu tidak pernah pusing, tidak pernah sakit kepala. Dan dia tertipu dengan itu, dan dia mengaku diri sebagai apa? Tuhan. Kemudian ada orang yang dunianya untung, akhirat juga apa? Diberikan surga. Nabi Sulaiman. Ya, maka antum yang kaya raya jangan pelit. Biar dapat keuntungan dua kali. Ya, Abdurrahman bin Auf yang kaya raya itu senantiasa meneteskan air mata sepeninggalan Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dia berjalan di atas sirat dalam keadaan pelan-pelan. Itu orang paling soleh itu. Gimana kalau hartanya sembarangan kita makan? Abdurrahman bin Auf yang hartanya diambil oleh seorang saudagar kaya, Utsman bin Affan, ketika dia mengambil bagian wasiat siapa? Abdurrahman bin Auf. 1/4 harta Abdurrahman bin Auf, kira-kira mungkin triliunan itu, dibagi-bagikan sebagai wasiat, dan Utsman ambil, bukan karena hartanya, tapi keberkahan harta. Jalannya pelan-pelan. Itu dia. Demikian ruginya dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Asr tadi. Manusia itu rugi dan untung. Kemudian Allah katakan, gimana solusi supaya keluar dari kerugian itu? Illal ladzina amanu. Kalimat illa untuk memberitahukan kepada kita udah tidak ada jalan lagi untuk keluar dari kerugian itu kecuali mengikuti 4 perkara setelah illa itu. Apa saja untuk keluar dari kerugian? Ikuti yang itu. Rugi Pak Ustaz, apa yang harus dilakukan? Itu sudah diajarkan oleh Allah. Mudah gak suratnya? Mudah. Ditemukan, dihafal juga oleh antum. Begitu hebatnya Al-Quran memberi solusi. Ikuti 4 perkara itu, insya Allah kita keluar dari kerugian. Keluar dari apa? Kerugian. Demikian Al-Quranul Karim. Maka tidak ada yang bisa membuatnya. Apalagi surat yang pendek. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ada yang bisa membuat surat seperti itu? Enggak ada. Yang isinya begitu dalam. Al-Kautsar diberikan kepada Nabi. Apa saja Al-Kautsar? Kebaikan yang banyak di dunia dan telaga nanti di akhirat. Yang gelasnya sebanyak bintang di langit. Iya. Apa lagi? Surat yang tidak lengkap hurufnya tetapi mampu menjelaskan semua isi Al-Quran secara global. Surat apa? Al-Fatihah. Apa saja huruf yang tidak ada dalam surat Al-Fatihah? Ya. Tidak lengkap hurufnya itu surat. Tidak lengkap huruf hijaiyahnya. Dan untuk tidak lengkapnya itu untuk mempermudah baca. Huruf apa yang sulit antum sebut? Kha. Iya enggak? Ada enggak dalam surat Al-Fatihah? Huruf apa lagi? Fa. Ada dalam surat Al-Fatihah? Huruf apa lagi? Dha. Ada dalam surat itu? Tidak ada. Wala dhalin ada. Wala dhalin yang ada. Tidak ada dalam surat Al-Fatihah. Demikian Allah membuat surat yang tidak lengkap huruf hijaiyahnya tapi mampu menjelaskan isi Al-Quran secara global. Taib, ini penentangan Allah. Surah Al-Baqarah ini penentangan di Madinah, sedangkan penentangan di Mekah ada pada surat At-Tur.
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tantangan ini mulanya di Mekah karena surat-surat ini adalah Makkiyah, maksudnya surat At-Tur dan yang lainnya, itu surat Yunus, surat At-Tur. Kemudian Allah mengulangi tantangan itu di Madinah dengan surah Al-Baqarah, dan itu adalah merupakan kalimat finish, titik. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, sudah selesai. Tidak ada yang bisa menentang Al-Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, jika manusia dan jin benar-benar berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Dan surat Al-Isra ini sebagaimana yang kita ketahui bersama dimulai dengan kata Subhana, menunjukkan Maha Suci Allah dalam ucapannya yang tidak ada kebatilan, tidak ada kekurangan, dan tidak mungkin dilawan dengan ucapan manusia. Ya, ini mengenai Al-Quranul Karim. Dan sejak Rasulullah SAW diutus, perkaranya tetap demikian, di mana Al-Quran tidak ada lawannya. Padahal sudah dimaklumi bahwa manusia seluruhnya adalah kafir sebelum beliau diutus. Manakala Rasulullah SAW diutus, hanya sedikit dari mereka yang mengikuti beliau. Orang-orang kafir sangat getol untuk membantah kata-kata beliau, berusaha dengan segala cara yang mungkin. Terkadang mereka pergi menemui ahlul kitab, bertanya kepada mereka tentang hal-hal gaib, sehingga mereka bisa bertanya tentangnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah bertanya kepada orang Yahudi di Madinah. Ini atas usulan orang-orang kafir. Nabi itu ditantang dengan kitab yang ada pada diri Bani Israel atau Yahudi. Waktu itu mereka sudah tidak punya jalan lagi. Diutuslah seseorang ke Madinah. Sampai di Madinah, mereka bertanya kepada ahlul kitab Yahudi. Yahudi itu mengatakan, kamu tanya kepada orang itu 3 hal. Jika dia tidak bisa menjelaskan 3 hal ini, maka dia bukan Nabi. Maka datanglah orang itu kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya. Pertama, tentang kisah Nabi Yusuf, Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Ya, ada yang mengatakan tentang 3 hal, Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, dan tentang ruh. Ya. Karena itu tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Dan masih banyak yang lainnya, tapi itu yang dipakai dulu. Maka ketika mereka bertanya tentang kisah yang paling indah, maka Allah memberitahukan tentang kisah Nabi Yusuf. Ya. Ketika mereka bertanya tentang pemuda-pemuda yang tertidur di dalam gua, turun surat apa? Al-Kahfi. Ketika mereka bertanya tentang pemuda yang berjalan dari timur bumi sampai barat bumi, maka diceritakan tentang Dzulqarnain melalui surat Kahfi juga. Ketika mereka bertanya wa yas'alunaka 'anir ruh, maka Allah menurunkan ruh min amri rabbi. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu termasuk perkara Allah yang tidak bisa diketahui siapapun, dan itu sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Mereka kembali kepada tokoh-tokohnya dalam keadaan marah. Apa yang dijawab oleh Muhammad persis seperti di kitab orang Yahudi. Apa yang terjadi? Semakin kuat hasad mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya masuk Islam, mereka justru tambah menentang dan mendustakan beliau alaihi salatu wassalam.
Ya, maka kalau sekarang antum katakan kenapa ya orang-orang itu sudah jelas dalil Al-Quran dan Sunnah masih menentang juga. Nabi bukan hanya jelas Al-Quran dan Sunnahnya, jelas Taurat dan Injilnya menjelaskan tentang beliau alaihi salatu wassalam. Tetap dilawan juga. Tapi selama-lamanya mereka berada dalam kegagalan dan kegalauan. Ya. Kemudian keberanian Nabi Muhammad SAW saat di Mekah untuk mengumumkan tantangan ini. Padahal saat itu pengikut beliau masih sedikit. Beliau mengumumkan sebuah berita yang beliau pastikan bahwa seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Tidak di zaman itu dan tidak pula di zaman-zaman sesudahnya. Hal itu tentu dengan kepastian beliau dan keyakinan penuh bahwa mereka memang tidak sanggup. Karena bila hanya atas dasar keraguan dan dugaan, maka tantangan ini tidak akan dikeluarkan. Karena khawatir dustanya akan terlihat dan aibnya akan tersingkap. Akibatnya orang-orang yang sudah beriman akan mundur meninggalkan beliau. Bila Nabi SAW menentang dengan yakin dan pasti, maka diketahui bahwa hal itu tidak lain kecuali datang dari pemberitahuan Allah tentangnya. Jadi kalau orang ragu, pastinya dia yang dikhawatirkannya, jangan-jangan terbongkar nih kebodohan saya, ya kan? Seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah itu, ya, makanya mereka tidak berani mengatakan menurut kitab monumental mereka agama itu begini dan begitu. Kenapa mereka tidak pernah ngomong begitu? Karena mereka ragu dengan kitabnya. Seperti tafsir Faslul Khitab fi Tahrif Kalami Rabbil Arbab. Jadi Faslul Khitab ini kitab yang mereka agung-agungkan sebagai kitab yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini finish, titik, tidak ada lagi keraguan bahwa Al-Quran dirubah oleh para sahabat. Tapi ketika kitab itu dicetak, bertengkar di antara mereka. Di antara mereka berdebat. Kenapa? Karena kalau kitab ini dicetak, ketahuan sesatnya kita. Paham gak? Ragu gak dia? Ragu ketika mencetak kitab itu. Dan kitab itu sebagai lawan untuk apa? Tafsir yang mu'tabarah. Ya. Demikian juga tafsirul Qummi yang mereka miliki, Al-Kashif. Pernah antum dengar Habib Ja'far Husain membacanya di TV? Habib Ja'far Husain itu hanya membacanya di mana? Di kalangan mereka. Dan dia hanya menyampaikan kitab dakwah. Ya, dan ana dikasih tahu oleh tokoh Syiah yang bertaubat, yang dia datang ke rumah saya kira dia intelijen. Dia sembunyi-sembunyi datang jual minyak wangi. Dan dia udah tua sesepuh, udah keluar dari Syiah karena kalau ketahuan dia keluar, dia bisa diculik dan dibunuh. Ya, dia cerita semua. Dia datang jual minyak wangi, dicerita bahwa gini-begini Ustaz ajaran Syiah itu. Di antara yang dia ceritakan saya ceritakan tadi. Dan dia keluar itu dia kira betul-betul murni membela Ahlul Bait. Ya. Jadi dalamnya ada embel-embel fulus juga dan wanita. Dan dia ini cerita sendiri, saya dikasih selembaran kertas, saya disuruh tanda tangani cek seharga 3 miliar untuk menjadi tokoh Syiah di daerah Bima sana. Kemudian kedua saya dikasih cincin dan jubah tertentu kalau kita pakai, dan dia tidak tahu menahu tentang itu, tapi dia semangat untuk, kebetulan dia juga bisa bahasa Arab dan dia betul-betul condong kepada cinta kepada Ahlul Bait itu. Itu setelah dia pakai cincin, setiap orang ketemu dia pasti dicium cincinnya dan jubahnya dicium-cium. Bukan hanya laki-laki yang cium, perempuan juga, maka itu membuat dia risih. Akhirnya dia tinggalkan. Jual minyak wangi saya. Mungkin beliau udah wafat, anak udah lama tidak ketemu. Dan dia bilang mungkin sekali ini saja kita ketemu Ustaz. Tapi saya mau kasih informasi sebenarnya. Dia kasih informasi. Di antara itu yang anda dapat dari dia.
dan dia sangat tahu tentang Syiah itu apa. Itu menunjukkan bahwa kitab mereka pun tidak bisa membantah Al-Quran. Yang mereka katakan Al-Quran itu sudah dirubah oleh para sahabat. Di antara ayat yang mereka yakini dirubah itu, kuntum khaira ummatin. Kalau kuntum khaira ummah itu memuji para sahabat. Kalian sebaik-baik apa? Umat. Mereka rubah dengan ditambah hamzahnya jadi 2. Ummah berarti hamzah 1 kan? U itu kan hamzah tuh. Nah, U ini dirubah menjadi tidak lagi dhammah, tapi 2 berbaris fathah dan berbaris kasrah. Kuntum khaira a'immatin. Oke? A'immatin. 2 hamzah. Kalau kuntum khaira a'immah artinya apa? Kalian sebaik-baik imam. Berarti imam berapa? 12. Imam 12 itu. Dan tidak berani mereka ungkapkan juga secara umum. Dan itu ada dalam Tafsirul Qum dan tafsir Faslul Khitab kitab mereka. Gitu ikhwan fillah jazakumullah. Jadi mereka tidak akan pernah mampu menandingi Al-Quran. Mau ditandingin sampai dimanapun tidak akan. Selama-lamanya. Ya. Bila Nabi SAW ragu seperti orang Syiah tadi, tidak mungkin dia katakan datangkan semisal Al-Quran, datangkan satu surat semisalnya kalau kalian sanggup. Itu beliau bicara di hadapan ahli fasahah, ahli balaghah, dan beliau buta huruf. Maka mereka tidak punya celah untuk menentangnya. Apa yang dilakukannya? Dibuatlah berita dusta. Dibuat berita apa? Dusta. Apa beritanya? Itu cuman kitab-kitab sihir, itu cuman dukun, syair. Karena mereka tidak mampu ke situ, karena di Al-Quran itu banyak cerita, mereka katakan asatirul awwalin. Apa asatirul awwalin? Dongeng pahlawan Romawi dan Persia. Bagaimana mendongengkan mereka? Ya, diceritakan seperti Al-Quran kata mereka. Ternyata itu pun bukan asatirul awwalin, karena orang-orang tahu bagaimana cara berdongeng. Makanya orang-orang kafir itu membuat apa? Dongeng. Dan Al-Quran bukan dongeng. Bukan dongeng sebelum tidur. Ceritanya nyata. Antum kalau dicerita tentang Nabi Ibrahim, bengongan. Iya, begitu cerita. Gimana cara filmnya? Bikinlah film. Akhirnya orang mengira apa? Al-Quran itu dongeng. Enggak, Al-Quran bukan dongeng. Al-Quran itu nyata. Coba, kalau Al-Quran itu didongengkan, bisa berubah. Ya, misalnya orang bikin cerita tentang Nabi siapa yang ontanya dibunuh, Nabi Soleh. Lalu orang kepengen ontanya jadi bintang, pahlawan. Udah, dalam cerita tidak usah dimatikan ontanya gitu. Berarti orang akan mendustakan apa? Al-Quran. Al-Quran itu cerita yang nyata, real. Ya. Kemudian ini mengenai Al-Quran. Sedangkan ilmu umum, seseorang tidak akan berani memastikan bahwa manusia tidak mampu mendatangkan sesuatu seperti ilmu dia, kecuali bila seorang ilmuwan mengetahui bahwa ia memang di luar kemampuan manusia, dan ilmu tentang ini menunjukkan bahwa ia memang mukjizat. Dan itu tidak mungkin terjadi pada ilmu lain. Misalnya ada orang menemukan gini cara buat pesawat, datangkan ilmu seperti ilmu saya, kata dia. Ternyata ada orang yang bisa membuat pesawat lebih baik dari dia. Mungkin dulu ada orang bercerita tentang zaman kita ini, tentang apa? Tentang berangkat ke Saudi berangkat dengan waktu cukup 9 jam. Mungkin di zaman ratusan tahun yang lalu ada orang yang mengiming-imingkan dan bercerita tentang ini. Lalu pemilik kapal laut mengatakan, datangkan ilmu yang semisal dengan ilmu saya, bisa bikin kapal laut yang mengantar orang ke Saudi cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan dia bilang. Ya. Dan dia tidak tahu kalau di hari ini sudah ada orang yang berangkat ke Saudi berapa jam? 9 jam. Mungkin kita akan bercerita hari ini, tidak akan mungkin ada pesawat
atau orang berangkat ke Saudi dalam keadaan 1 jam atau 2 jam. Mungkin 100 tahun yang akan datang akan ada lagi ilmu yang lebih daripada pembuatan pesawat ini. Bukankah dulu antum pernah melihat kereta cepat, kereta dari Surabaya ke Jakarta begitu cepatnya? Sekarang ada yang lebih cepat lagi. Ada nggak? Ada. Ada yang lebih cepat lagi daripada pesawat. Apa itu? Berita tentang ustadz yang kajiannya per bayar. Ya kan lebih cepat tersebar kan? Ya enggak? Sedangkan ketika kita buat kajian seperti ini tidak ada yang hadir. Offline gak ini? Perbayar enggak? Enggak berbayar, tapi yang hadir cuma sedikit. Dan mereka yang protes ustadz yang perbayar kemarin, ya enggak? Ketika dihadirkan yang gratis tidak berbayar, cepat beritanya. Ya, tidak disangka pula ilmu itu. Ya kan? Demikian ilmu dunia. Orang tidak bisa menentang orang lain dengan ilmunya. Pasti ada yang lebih daripada itu. Ketika ada doktor, yang ada apa? Profesor setelah itu. Itu. Maka oleh karenanya ikhwan fillah jazakumullah, hanya Quran yang selama-lamanya tidak bisa dilawan gaya bahasa dan mukjizatnya. Sampai datang waktunya Allah mengangkat ayat-ayat yang tertulis di lembaran-lembaran ini, dan lembaran-lembaran ini akan kosong dari ayat Allah Azza wa Jalla. Kapan? Ketika di akhir zaman. Ketika itu yang selamat hanya kakek-kakek dan nenek-nenek yang tidak sholat, tapi mereka masih mengenal la ilaha illallah. Yang selamat waktu itu hanya orang yang masih ingat ada kalimat yang dulu pernah diajarkan nenek moyang kita, yaitu la ilaha illallah. Tidak sholat karena tidak tahu cara sholat. Tidak puasa karena tidak tahu cara puasa. Sudah tidak ada lagi ajaran Islam, sudah diangkat ke atas. Kecuali yang tersisa di hati nenek-nenek dan kakek-kakek itu la ilaha illallah. Yang tersisa anak-anak muda pun tidak mengenal kalimat itu. Dan itulah seburuk-buruk keadaan. Maka oleh karenanya ikhwan, jangan sampai kita menyesal ketika tidak lagi kita lihat ayat Al-Quran baru kita mau baca Al-Quran. Maka muliakan diri kita dengan kalimat ini. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang kemaksuman para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Apa ini maksud dengan maksum? Nah, ada yang bertanya silakan. Jemaah ada yang bertanya enggak? Masih ada waktu kok. Tenang. Oh, anak yang tidak ada waktunya. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.